Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Alvina Hasanah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Saya pada kesempatan kali ini ingin menjawab pertanyaan mengenai Bimba AIWO interview yang ketiga. Yang pertama, apa prinsip utama dalam proses rimba interview yang harus dipahami dan juga diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Sebagai seorang manusia, kita harus bahagia, senang, dan juga selalu berbuat baik nih. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan, yaitu dengan cara menjadi seorang pembelajar yang selalu senantiasa ingin memperbaiki diri agar lebih baik lagi, senantiasa untuk mengevaluasi diri dan juga dalam penerapan Bimba AIU interview ini kita harus memprioritaskan apa yang menjadi kegiatan utama atau kegiatan prioritas, yaitu bermain baca-bacaan. Kita harus senantiasa mengevaluasi kegiatan bermain baca-bacaannya, dan juga kegiatan utama atau prioritas ini harus paling banyak dilakukan daripada kegiatan selingan yang lainnya, karena agar secepatnya dapat mencapai tujuan dari Bimba itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dan juga menumbuhkan minat baca pada anak secara intrinsik. Yang kedua, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Prioritasnya yaitu berdialog tentang apa saja yang disukai atau apa saja yang menjadi ketertarikan oleh anak. Yang ketiga, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Yaitu kurang lebih selama 5 menit. Bisa dilakukan beberapa kali ya, atau berulang kali, yaitu bisa 3 kali atau lebih, tergantung mood si anak nih. Misal boleh nih pagi 5 menit, siang 5 menit, dan juga sore 5 menit. Yang keempat, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Yaitu prioritasnya bermain baca-bacaan. Adapun materinya yaitu verbal 4 HVK dan juga boleh verbal 4 HVS dengan memberikan contoh kata yang dekat dengan si anak, seperti MA mama, NA nasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Yaitu 15 menit. Yang keenam, berapa lama orang tua murid itu dapat mengikuti kelas trial? Yaitu tidak ada batas waktunya ya, sampai orang tua itu yakin bahwa untuk bisa melepaskan anaknya bermain dan juga belajar di Bimba AIWO interview. Yang ketujuh, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Prioritasnya yaitu bermain baca-bacaan yang sudah disesuaikan dengan tahapan dan juga kemampuan si anak. Yang kedelapan, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dan juga dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Yang lebih prioritas adalah bermain baca-bacaan. Kenapa? Karena dalam Bimba sendiri kegiatan yang utama atau kegiatan prioritas yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan harus dilakukan sesering mungkin dan lebih banyak daripada kegiatan selingan dalam kegiatan bermain dan belajar di Bimba AIWO interview, agar dapat segera mencapai tujuan dari Bimba AIWO itu sendiri, yaitu dapat tumbuh minat baca pada anak secara intrinsik. Yang kedelapan, yang kesembilan, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Materi yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan yaitu materi yang ada pada modul, yang materi itu yang sudah dikuasai dan juga dimainkan, serta yang sudah ditarik garis oleh anak, agar anak itu tidak akan merasa kesulitan dan juga sudah menguasai atau yang sudah dikuasai oleh anak, sehingga anak itu akan mampu dan terus mengulang, sehingga akan semakin terampil dan juga prosesnya pun akan semakin menyenangkan, sehingga akan tumbuh minat baca dan juga belajar pada anak secara intrinsik, lebih khususnya yaitu minat baca pada anak secara intrinsik. Yang ke-10, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan itu menyenangkan bagi anak? Yaitu dengan melakukan bermain baca-bacaan secara bersama-sama dengan teman-temannya nih, dengan orang banyak, dengan memberikan modul yang disukai dan juga sudah dikuasai serta dimainkan dan juga ditarik garis oleh si anak tersebut. Yang ke-11, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Ketika anak itu
ada saatnya tidak mau bermain baca-bacaan, maka kita sebagai motivator bisa mengalihkan anak tersebut untuk bermain kegiatan selingan. Ketika sudah selesai kegiatan selingannya, kita juga harus mengarahkan anak itu agar kembali untuk melakukan bacaan kembali, karena tujuan utama Bimba yaitu untuk menumbuhkan minat baca pada anak secara intrinsik. Dan juga kegiatan utama atau prioritas dari Bimba sendiri yaitu kegiatan baca-bacaan atau bermain baca-bacaan, sehingga bermain baca-bacaan itu harus lebih banyak daripada kegiatan selingan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata atau ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.